Dunia otomotif kembali diguncang oleh gebrakan terbaru dari Cina. Dua teknologi revolusioner dalam dunia baterai mobil listrik akhirnya resmi diluncurkan. Pertama, baterai CATL Cell to Chassis, sebuah inovasi yang menghilangkan batas antara baterai dan rangka mobil, memberikan efisiensi energi yang lebih tinggi dan daya tahan luar biasa. Kedua, baterai berbasis garam yang disebut-sebut sebagai solusi masa depan untuk kendaraan listrik yang lebih murah, lebih aman, dan lebih ramah lingkungan. CATL sebagai produsen baterai terbesar di dunia, kini membawa konsep Cell to Chassis ke level berikutnya. Dengan teknologi ini, baterai bukan lagi hanya bagian dari mobil, tetapi menjadi struktur utama kendaraan itu sendiri. Hasilnya, mobil lebih ringan, jarak tempuh lebih jauh, dan biaya produksi lebih rendah. Mantap! Tak kalah menarik, teknologi baterai berbasis garam juga siap meramaikan pasar. Sumber daya garam yang melimpah membuat teknologi ini jauh lebih murah dibandingkan baterai lithium yang selama ini menjadi standar dalam mobil listrik. Selain itu, baterai garam diklaim memiliki keamanan lebih tinggi dan ketahanan terhadap suhu ekstrem, menjadikannya pilihan ideal bagi kendaraan listrik masa depan. Dengan peluncuran dua teknologi canggih ini, Cina semakin memperkuat dominasinya dalam industri kendaraan listrik dunia. Apakah ini akan menjadi ancaman serius bagi produsen mobil listrik lainnya? Bagaimana dampaknya bagi pasar global? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Contemporary Amperex Technology CO atau CATL secara resmi meluncurkan CATL Bedrock Chassis yang diklaim sebagai sasis ultra aman pertama di dunia. Dengan kemampuan menghadapi tabrakan frontal 120 km per jam tanpa terbakar atau meledak, Bedrock Chassis menetapkan standar baru dalam keamanan sasis, memberikan pelindungan menyeluruh di berbagai skenario dan kecepatan. CATL Bedrock Chassis ini mengusung desain berbasis baterai dengan teknologi integrasi Cell to Chassis yang langsung mengintegrasikan sel baterai ke dalam struktur sasis. Teknologi ini memungkinkan desain struktural yang terintegrasi antara baterai dan sasis sehingga mampu menyerap hingga 85% energi tabrakan kendaraan dibandingkan dengan 60% pada sasis tradisional. Melalui berbagai inovasi teknologi, Bedrock Chassis berhasil melewati uji keselamatan ekstrem ganda pertama di dunia, yakni kecepatan tertinggi ditambah dampak terkuat. Dalam uji ini, sasis dapat menahan tabrakan frontal dengan tiang pusat pada kecepatan 120 km per jam tanpa mengalami kebakaran, ledakan, atau pelarian termal. Bedrock Chassis membawa inovasi struktural dan material dengan memperkenalkan 3 terobosan teknologi. Salah satu inovasi utama adalah struktur biomimetik 3 dimensi menyerupai cangkang kura-kura yang mengintegrasikan kerangka unit energi dengan sasis untuk perlindungan maksimal. Sasis ini juga menggunakan baja panas dengan kekuatan 2000 MPa, aluminium berkualitas pesawat terbang dengan kekuatan 600 MPa, serta struktur penghalang multilapis untuk meningkatkan kekakuan sasis. Teknologi ini dilengkapi dengan desain sel baterai ultra aman, teknologi NP, dan film isolasi berdaya serap energi tinggi, yang memastikan sasis tetap aman meski dalam kondisi uji paling berat. Tak hanya itu, fitur fast charging memungkinkan penambahan jarak tempuh 300 km hanya dalam waktu 5 menit, dengan tingkat konsumsi energi sebesar 10,5 kWh untuk setiap 100 km. Bahkan dalam kondisi cuaca dingin minus 7 derajat.
Mobil listrik yang menggunakan platform CIIC ini masih mampu menempuh jarak sejauh 700 km. Platform CIIC ini menggunakan teknologi cell-to-chassis yang mengintegrasikan motor listrik, battery pack, sistem tegangan rendah dan tinggi, roda kemudi dan rem yang mampu menekan biaya produksi dan masa pengembangan. Sekaligus memberikan kebebasan lebih kepada para desainer untuk tampil dengan desain bodi yang berbeda meski menggunakan platform yang sama. Meski memiliki platform baru ini, CATL belum terlalu tertarik memproduksi kendaraan listrik sendiri. Sebaliknya, mereka berencana berbagi teknologi dengan pabrikan lain, dimulai dengan Hozon Auto yang memiliki merek Neta EV. Sebagai informasi, CATL juga memiliki platform baterai solid state yang super. 8 bulan setelah baterai super fast charging Sensing dilansir pada Agustus tahun lalu, CATL kembali membuat terobosan dalam teknologi baterai LFP menghadirkan era baru super fast charging bagi seluruh industri. Baterai Sensing Plus ini mewujudkan pengalaman berkendara dengan jarak yang sangat jauh, melampaui 1000 km lebih. Artinya, perjalanan dari Jakarta menuju Aceh tidak memerlukan pengecasan baterai selama berkendara. Maka keunggulan ini tak hanya membuat mobil energi baru mampu memenuhi kebutuhan perjalanan di area perkotaan, namun juga perjalanan jarak jauh lintas provinsi. Jarak tempuh mobil listrik hingga 1000 km ini terwujud berkat terobosan teknologi secara berkelanjutan. Katoda baterai Sensing Plus dibuat dengan teknologi granular gradation sehingga setiap nanometer partikel berada pada posisi optimal demi mencapai densitas yang sangat padat. Material berbentuk sarang lebah 3 dimensi ini juga ditambahkan pada anoda, meningkatkan densitas energi sekaligus mengendalikan ekspansi volume dalam siklus charge dan discharge. Lebih lagi, single piece casing pertama di industri mengoptimalkan utilisasi ruang internal sehingga sel baterai Sensing Plus mencapai level densitas energi yang luar biasa. Pada level sistem, rangkaian baterai Sensing Plus memiliki struktur topologi yang lebih optimal selain teknologi modul Free CTP 3.0. Hal tersebut meningkatkan efisiensi packing sebesar 7%. Berkat terobosan dari sisi material dan struktur, densitas energi sistem baterai Sensing melampaui ambang batas 200 Wh per kilogram untuk pertama kalinya. Sehingga kini mencapai 205 Wh per kilogram, merealisasikan jarak tempuh di atas 1000 km. Selain jarak tempuh jauh, pengecasan Sensing Plus juga berlangsung super cepat. Pengecasan selama 10 menit dapat menghasilkan jarak tempuh 600 km, jauh melampaui kinerja baterai biasa yang tersedia di pasar, serta mewujudkan kecepatan super fast charging yang sebenarnya hingga 1 km untuk setiap detik. Demi membuat lompatan besar dari sisi kecepatan pengecasan baterai, Sensing Plus menerapkan sejumlah teknologi, termasuk fast lithium-ion conductive coating, penambahan elemen transition metal, enkapsulasi nanometer baru semakin memperlancar dan mengefisienkan transmisi energi antara material, katoda, dan anoda. CATL telah meningkatkan area dan kapasitas over current dari terminal pada sistem baterai. Hal ini membuang panas dengan cepat ketika baterai dicas dengan arus besar.
Dari sisi algoritma inti BMS, model polarisasi AI yang baru dikembangkan CATL dapat memprediksi dan mengendalikan arus pengecasan secara real-time. Hasilnya, pengisian energi berlangsung lebih cepat dan cerdas. Selain baterai baru yang luar biasa, CATL juga mulai mengembangkan Sensing Superfast Charging Network guna membangun platform layanan superfast charging terbesar di Tiongkok. CATL berkolaborasi dengan mitra-mitra unggulan seperti Start Charge, YKC, dan Sudao New Energy guna mewujudkan pengalaman mobilitas yang paling nyaman dan hemat biaya untuk pemilik mobil yang dilengkapi baterai superfast charging Sensing. CATL juga merencanakan peluncuran klub pemilik kendaraan superfast charging Sensing yang pertama di industri. Klub ini akan meliputi lebih dari 600 gerai servis di 271 kota-kota tingkat prefektur yang tersebar di 31 wilayah tingkat provinsi. CATL akan menyediakan layanan darurat bagi pemilik kendaraan Sensing, inspeksi dan perawatan baterai, serta layanan lain. Untuk terus menghadirkan terobosan sains dan kehidupan yang semakin baik, CATL menyambut era superfast charging pada segmen kendaraan energi baru dengan ekosistem supercharging tertutup dengan mengintegrasikan baterai superfast charging, jaringan, platform, dan layanan. China, yang telah lama dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam industri nikel untuk baterai, kini merambah jalur baru dengan menemukan teknologi revolusioner yang berpotensi menggantikan baterai konvensional. Bukan lagi nikel atau litium yang menjadi fokus, melainkan baterai garam. Teknologi baterai mobil listrik berbasis garam ini menjadi sorotan utama dalam perkembangan terbaru industri otomotif Cina maupun dunia. Baterai ini diklaim sebagai solusi yang mampu menghadirkan mobilitas listrik tanpa ketergantungan pada bahan baku yang langka dan berpotensi merugikan lingkungan. Baterai garam atau natrium ion adalah teknologi terbaru dari Cina yang telah siap dipasarkan dan digunakan dalam mobil listrik. Teknologi ini telah disematkan pada mobil-mobil Cina dan diklaim memiliki berbagai keunggulan dibandingkan baterai lithium ferrofosfat maupun nikel mangan kobalt. Baterai garam ini lebih aman, mengurangi risiko ledakan yang sering terjadi pada baterai berbasis nikel, serta lebih ramah lingkungan karena mengurangi kebutuhan penambangan bahan-bahan berbahaya seperti kobalt. Keunggulan utama dari baterai garam termasuk kemampuannya diisi dari 10 hingga 80% dalam waktu hanya 20 menit serta biaya produksi yang lebih rendah. Selain itu, bahan baku garam lebih mudah ditemukan dan tidak memiliki masalah daur ulang seperti baterai lithium ferrofosfat. Perusahaan Cina Anhui Jianghuai Automobile atau lebih dikenal dengan GS Motors yang dimiliki oleh Volkswagen Group meluncurkan mobil listrik JAC-Yue EV merupakan mobil pertama di dunia yang menggunakan baterai natrium ion dan telah memulai produksi massal di Cina. Mobil ini diperkenalkan pertama kali di Shanghai Auto Show beberapa waktu lalu dan sekarang sudah diproduksi massal. Mobil dengan baterai garam ini memiliki kapasitas baterai sebesar 25 kWh dan jangkauan sekitar 252 km menurut standar CLTC. Dengan konsumsi energi mendekati 10 kWh per 100 km. Mobil ini menggunakan 32.000 sel silinder natrium ion, yang masing-masing memiliki kapasitas 120 Wh dan kepadatan energi lebih dari 140 Wh per kilogram.
Mobil ini dirakit dengan struktur sarang lebah modular yang memberikan stabilitas dan kinerja lebih baik. GS Motors menawarkan versi Natrium Ion ini dengan harga di bawah 105 jutaan rupiah, model dengan jangkauan lebih jauh hingga 300 km. Keberhasilan Cina dalam mengembangkan teknologi baterai garam ini memiliki implikasi besar bagi negara-negara produsen mineral seperti Indonesia dan Jepang. Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu produsen nikel terbesar, mungkin perlu berpikir ulang tentang ketergantungan pada nikel sebagai bahan utama baterai. Jepang, yang juga fokus pada pengembangan mobil hidrogen, harus siap menghadapi tantangan baru dari teknologi ini. Pengurangan dampak lingkungan dari penambangan dan produksi baterai konvensional menjadi salah satu keunggulan utama dari baterai garam. Teknologi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada baterai berbasis nikel dan litium, tetapi juga menawarkan solusi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari teknologi baterai tenaga garam made in China ini? Apakah dalam 10 tahun ke depan perusahaan-perusahaan minyak bumi akan bangkrut? Mohon sampaikan di kolom komentar.